Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat terkasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama di edisi Minggu 21 November 2021. Firman Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan yang baik, yang terus mengasihi kami. Kami menikmati hari baru ini dalam minggu raya. Kami diperkenankan dan diizinkan terus menikmati kasih Allah. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami diisi oleh firman-Mu, kebenaran Allah. Karena itu sampaikanlah kepada kami Bapa, kami bertumbuh dari firman Allah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisihnya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dan dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisinya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin, firman Tuhan. Tema kita Kristus penakluk kerajaan dunia. Puncak kejayaan sering diukur dari kedudukan seorang dalam suatu pemerintahan.
Menduduki pucuk pimpinan adalah sebuah kekuatan besar, di mana seseorang dapat dengan leluasa menggunakan posisi tersebut untuk melakukan keinginannya. Bahkan tak jarang orang menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Melalui penglihatan Daniel, kita menyaksikan bahwa manusia melihat kerajaan dunia sebagai suatu kekuatan besar yang digambarkan seperti binatang buas. Singa adalah Babel, kepala yang terbuat dari emas, beruang adalah Media Persia, lengan dan dada dari perak, macan tutul adalah Yunani, perut dan pinggang dari tembaga, binatang yang menakutkan adalah Roma, kaki dari besi. Tanduk kecil melambangkan antikristus dan kerajaannya. Jari-jari kaki dari besi dan tanah liat. Yang lanjut usianya adalah yang maha tinggi, bersemayam untuk selamanya. Diambil alih kerajaan-kerajaan dunia melalui anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghakimi dunia. Tuhan melihat kerajaan dunia bagaikan binatang buas yang saling menelan, dan puncaknya pada kerajaan satanis atau antikristus. Namun pada akhirnya takluk kepada anak manusia. Sebuah penglihatan dimaksudkan untuk dimaknai dan tidak sekedar dipahami, supaya membawa kita makin menaati perintah Tuhan yang berkuasa dan mampu melepaskan kita dari belenggu kuasa apapun di dunia ini, terutama belenggu dosa yang sering mengikat kita, sehingga kita kadang susah untuk maju dan menikmati damai sejahtera Allah. Karena itu, taklukkanlah diri di bawah kuasa Kristus, niscaya hidup kita dipimpin pada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kasih Tuhan, atas waktu di mana kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran Tuhan. Bila itu menjadi pedoman menuntun perjalanan hidup kami, dan kami senantiasa sungguh merasakan pemeliharaan dan perlindungan Allah, dan menjalani hidup ini dengan taat dan setia kepadamu. Kami mendoakan kehidupan kami hari ini, kesiapan hati kami beribadah dalam minggu raya, dalam ibadah-ibadah on-site, ibadah-ibadah online, jemaat-Mu. Kiranya kami menikmati persekutuan, memuji Tuhan hari ini, memuliakan Tuhan hari ini. Kami mendoakan jemaat Tuhan, keluarga kami Tuhan berkati, pemerintah bangsa dan negara kami, berikan hikmat melindungi dan mengayomi kami dengan baik. Jemaat-Mu mungkin ada yang berulang tahun hari ini, dalam bersyukur karena keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami menikmati hari tua, diberkati oleh Allah. Yang menghadapi perkara kesulitan hidup, teguhkan. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan. Yang sementara dalam pendidikan mencari pekerjaan, Tuhan berkati dan Tuhan layakkan menikmati setiap anugerah, setiap kasih-Mu. Dan berkati dimanapun umat Tuhan beribadah hari ini, dalam minggu raya, Engkau memelihara kami semua jemaat-Mu, dalam memuji dan membesarkan Engkau. Dan hari ini kami lalui dengan penuh kasih, penuh cinta dari-Mu. Jauhkan kami dari berbagai gangguan-gangguan, dari wabah COVID-19. Dan kami mohon Tuhan berkuasa atas segala penyakit dan virus, dan wabah ini berlalu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur doa kami pagi ini. Kami naikkan padamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan memberkati, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu.